Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya di surat yang ke-16, surat An-Nahl, di ayat yang ke-18, Allah berfirman dalam penggalan ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah menegaskan pula dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat yang ke-152, Allah ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Semoga apa yang baru saja kita kerjakan dan yang sedang kita lakukan, yaitu talabul ilmi, setelah kita sholat subuh berjamaah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Ahad pekan keempat
di Masjid Nurul Iman. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas. Ensiklopedi Hari Kiamat menurut sunnah yang sahih. Kita masih berada pada tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat yang sedang kita bicarakan pada bulan yang lalu dan belum tuntas materinya adalah munculnya oknum pembela penguasa yang zalim. Mari kita bacakan ulang untuk mereview, mengingatkan kembali dalil yang menjadi bukti bahwasannya munculnya oknum pembela penguasa yang zalim sebagai tanda kecil kiamat. Dalilnya diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih di hadis yang ke 1893 di nomor aslinya, bersumber dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an secara marfu'. Maksudnya secara marfu' dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis itu Bapak Ibu sekalian ada tiga. Ada yang marfu', ada yang mauquf, ada yang maktu. Adapun marfu' penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada beliau, dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tengah kita bicarakan ini. Adapun kalau mauquf penisbatannya kepada para sahabat, jadi bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau maktu adalah penisbatannya kepada tabi'in dan orang-orang yang setelahnya, bukan perkataan sahabat, apalagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi hadhil ummati fi akhiriz zamani rijalun ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar." Pada akhir zaman akan muncul sejumlah laki-laki dari kalangan umat ini yang membawa cambuk-cambuk menyerupai ekor sapi. Yang dimaksud dengan munculnya laki-laki dari kalangan umat ini, umat Nabi yang membawa cambuk-cambuk menyerupai ekor sapi, adalah munculnya para pengawal-pengawal penguasa yang berbuat kezaliman. Yakhduna fi sakhatillah, mereka menjalani pagi hari dalam kemurkaan Allah. Wa yaruhuna fi ghadabihi, dan menghabiskan waktu petang dalam kemurkaan Allah. Wa iyyaka an takuna min bitanatihim, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Mereka adalah oknum pembela penguasa yang zalim yang dimaksud dalam hadis ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, maka pada bulan yang lalu saya menjelaskan materinya, kita bagi menjadi 3 poin. Dan kita masih berada pada poin yang pertama. 3 poin yang akan kita angkat ke permukaan bersumber dari hadis ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan dalil-dalil pendukung tentang pemimpin yang khianat, dalil-dalil yang berbicara tentang akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, dan ini termasuk bagian dari dosa besar
Ini yang pertama, dan belum tuntas materinya. Nanti kita lanjutkan. Yang kedua adalah tips memilih pemimpin yang ideal menurut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah sikap rakyat kepada pemimpin yang zalim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang sudah kami sampaikan, dalil-dalil tentang akan munculnya pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ada 3 dalil yang sudah kami sampaikan. Dalil yang pertama, 4 dalil kalau nggak salah. Dalil yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya 66 sampai 68. Betul itu ya? Yang kedua adalah hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2185. Ya, yang mana hadis ini memberitahukan kepada kita Allah memberikan ancaman dengan siksaan yang paling keras pada hari kiamat kepada pemimpin yang zalim. Kalau tadi surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, ayat itu menjelaskan tentang doa rakyat, doa pengikut untuk pemimpin ya kepada Allah agar diazab oleh Allah 2 kali lipat dan mendapatkan laknat. Jadi nanti di hari kiamat banyak orang-orang yaitu para pengikut rakyat yang memohon kepada Allah agar pemimpin tersebut diazab 2 kali lipat oleh Allah dan mendapatkan laknat. Itu di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Adapun dalil yang ketiga yang waktu itu kami sampaikan adalah hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2186 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan kepada kita pemimpin yang zalim mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir yang kami sampaikan waktu itu adalah dalil hadis riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, kalau tidak salah nomornya 2204, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga, tidak akan mencium harumnya wangi surga nanti di hari kiamat. Kalau tidak salah sampai di situ materinya 4 dalil. Kita lanjutkan dalil yang masih tersisa, Bapak Ibu. Sekarang berarti yang kelima berarti ya. Dalil kelima, lanjutan bulan yang lalu. Dalil yang kelima adalah hadis Nabi lagi, Bapak Ibu sekalian. Riwayat Muslim dan An-Nasai dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 ya. Semuanya ada di jilid 4 ini. Nomornya 2202 2202 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini. Nah, ini kata Aisyah, diberi penekanan. Nabi menyampaikan ini di rumahku ini. Ternyata yang Nabi sampaikan ini isinya doa, Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan doa sang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Silakan. Dari ya langsung saja yang memimpin suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka. Ulang lagi, ya Allah. Ya Allah, siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Terus, dan siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku
Lalu ia bersikap sayang terhadap mereka, maka sayangilah ia. Nah, inilah doa Nabi, ya, yang kata Aisyah radhiyallahu anhuma ummul mukminin, doa ini beliau baca di rumahku, di mana dalam isi doa ini adalah, ya Allah, siapa saja yang memimpin suatu urusan dari umatku lalu dia mempersulit urusan mereka, tidak diberikan kemudahan apapun itu bentuknya, maka persulit pula urusannya ya Allah. Nah, ini doa Nabi loh ini. Lalu kemudian Nabi menutup doanya, dan siapa saja yang memimpin suatu urusan dari umatku, siapapun orangnya, apapun bentuk jabatannya yang ada di masyarakat, ulil amri tingkat dasar kan RT, di atasnya kan RW, itu ulil amri. Bahkan ke atas ya pemimpin-pemimpin termasuk presiden dan seterusnya, yang memimpin urusan umatku lalu dia tidak memberikan kemudahan kepada umatku, lalu dia bersikap sayang kepada umatku, ya. Jadi ini yang kedua doa Nabi, siapa saja yang memimpin suatu urusan dari umat ini lalu dia memberikan sikap sayang terhadap mereka, memberikan kemudahan kepada umatku, maka sayangilah dia, rahmatilah dia, mudahkan urusannya, ya. Mudah-mudahan pemimpin di negeri kita ini urusannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang kelima tentang dalil-dalil pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, maka urusannya akan dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang dalil yang nomor 6, Bapak Ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 2204, 2204, ya, 2204. Itu sudah itu ya, sudah ya. Berarti saya tambahkan kalau begitu yang 2218, ya, 2218. Ya betul, 2218 saya tambahkan. Nah silakan, dari Abu Umamah radhiyallahu an, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati imamun zalumun ashumun wa kullu ghalin maziqin mariqin. Silakan. Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Ada dua golongan manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Satu, yaitu seorang pemimpin yang zalim lagi curang. Pemimpin yang zalim curang. Yang kedua, dan setiap orang yang bersikap berlebih-lebihan lagi melampaui batas. Mereka yang bersikap berlebih-lebihan melampaui batas, ini nggak dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nanti di hari kiamat yang dinantikan oleh umat ini adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu harus tahu, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu syaratnya 3, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan syafaat Nabi itu syaratnya 3. Yang pertama adalah harus mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan izin, ya dapat. Kalau Allah tidak memberikan izin, maka nggak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Kalau ini membutuhkan izin, kita jadikan nanti satu ya dalilnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah harus mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat yang pertama mendapatkan izin dari Allah, syarat yang kedua hamba tersebut diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, maka nggak akan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Kedua syarat tersebut, yang pertama izin dari Allah, yang kedua mendapatkan ridha dari Allah. Dalilnya
itu bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat yang ke-53 An-Najm. Surat yang ke-53 An-Najm, ayatnya ayat yang surat yang ke-53 An-Najm. Ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya betul ya, surat 53 itu An-Najm ya. Ayatnya ayat yang ke-26. Allah berfirman, surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Silakan. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat, pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan ridhoi. Nah, seperti itu. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Satu, mendapatkan izin, dan hanya bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi, berarti mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Loh, memangnya malaikat itu bisa memberikan syafaat? Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus tahu ada pihak-pihak yang bisa memberikan syafaat selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulang, syafaat itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, dan itu yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin nanti di hari kiamat. Dan syafaat yang agung ini hak mutlak milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang lain yang bisa kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lalu yang kedua, lah ini yang menarik. Ada syafaat itu yang datang selain dari Rasulullah. Pihak-pihak yang bisa menolong kita selain Rasulullah nanti di hari kiamat. Lu siapa saja yang bisa menolong kita, yang bisa ngasih syafaat kita nanti di hari kiamat? Banyak Bapak Ibu. Di antaranya tadi sudah kita dengarkan ayatnya, satu malaikat akan memberikan syafaat. Tapi syafaat malaikat tidak bermanfaat kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah. An-Najm ayat 26 tadi. Berarti syafaat malaikat. Terus siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Banyak. Di antaranya yaitu yang pihak-pihak yang bisa memberikan syafaat adalah disebutkan yaitu syafaat orang-orang beriman. Setiap orang beriman maka dia bisa memberikan syafaat 2 atau 3 orang lainnya. Makanya pentingnya berteman dengan orang beriman itu begini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya adalah orang yang bertakwa. Makanya harus selektif mencari teman. Teman orang soleh itu nanti bisa bantu kita di hari kiamat. Mana dalilnya setiap kita orang beriman bisa ngasih syafaat, nolong saudara kita 2 atau 3 orang yang lain? Bisa. Makanya kalau ada orang sekarang dia berkata kepada temannya, jika nanti di surga kau tidak melihat aku, maka carilah aku. Ya, carilah aku. Jika nanti di surga kau masuk surga dan kau tidak menjumpai aku, maka cari aku. Ya, tolonglah aku. Baik, bertemanlah dengan orang soleh, karena orang soleh itu bisa menolong kita. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6, nomornya 3648, jilid 6 ya, jilid 6 3648. Kita bergeser dulu ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin jelaskan dulu tentang pentingnya masalah syafaat ini. Sedangkan pemimpin zalim gak dapat syafaat
ya, sebagaimana tadi kita dengarkan hadisnya. Baik, kita lanjutkan 3648. Ayo dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Innar rajula la yashfa'u lirrajulaini was-thalatha. Silakan. Sesungguhnya seorang laki-laki dapat memberi syafaat untuk 2 atau 3 orang. Nah, seseorang itu bukan hanya laki-laki, seseorang itu bisa memberikan syafaat 2 orang atau 3 orang. Berarti setiap orang beriman bisa. Lalu siapa lagi yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah ya? Selain Rasulullah ini. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Tapi syahidnya adalah syahid yang gugur di medan peperangan, membela agama Allah. Ya. Kan syahid ada 2 Bapak Ibu. Ada yang namanya syahid ma'rokah, syahid yang mati gugur membela agama Allah, peperangan ini. Maka syahid yang ma'rokah ini ketika dia meninggal tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, bahkan langsung dikubur boleh. Boleh disolati, boleh tidak. Sebagaimana paman Nabi SAW Hamzah. Paman Nabi Hamzah. Jadi Nabi ini punya paman itu totalnya 11 Bapak Ibu. Paman Nabi itu 11. Laki-laki semua itu ya. Ada bibi Nabi ada. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu banyak. Saudara kandungnya Abdullah. Abdullah ayahnya Nabi. Saudara kandungnya itu yang laki-laki 11. Iya, 11. Yang paling muda Hamzah. Yang ketika perang Uhud jantungnya dimakan oleh Hindun. Yang ujung-ujungnya nanti Hindun ini masuk Islam juga bersama suaminya, yaitu Abu Sufyan. Dan orang suruhan Hindun untuk membunuh Hamzah. Jadi dia dibayar untuk memburu Hamzah. Itu namanya siapa? Wahsy juga masuk Islam. Masuk Islam. Semuanya nanti masuk Islam itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Hamzah ini paman Nabi SAW. Ketika wafat, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur beserta dengan bajunya yang bersimbah darah. Karena kata Nabi SAW, orang-orang yang meninggal seperti ini nanti akan dibangkitkan dari kubur dengan bajunya yang bersimbah darah tersebut, dengan aroma wangi seperti kasturi. Seperti itu. Lah orang yang mati syahid seperti ini Bapak Ibu, itu dapat 6 jaminan, 6 keutamaan. Sebentar lagi kita dengarkan dalilnya. Salah satu dari 6 keutamaan, dia bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya. Jadi sefulan, ponakannya ini, keluarganya 70 orang. Dia bisa tolong masuk ke surga, dimasukkan ke surga. Sesuai dengan izin, tentunya syarat yang tadi, izin dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kan syaratnya 3. Yang nomor 3 belum saya sampaikan, nanti. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun syahid yang nomor 2, yaitu orang yang mati syahid selain gugur di medan peperangan. Banyak ini jumlahnya. Jadi dia meninggal dalam kondisi syahid, tetapi bukan di medan peperangan. Lalu kalau meninggal tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati, dan dikuburkan. Lalu seperti siapa ini orang yang mati syahid, kedudukannya seperti syahid tapi nggak perang? Banyak. Mati tenggelam itu syahid, mati tenggelam itu syahid. Tapi jangan nggak bisa renang kemudian Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mati syahid ya Allah. Ini bunuh diri Bapak Ibu sekalian ya. Bukan mati syahid ini ya. Mati terbakar itu syahid. Mati tertimpa reruntuhan bangunan itu syahid. Mati terkena penyakit asilu TBC itu syahid. Mati terkena kanker syahid, kata Nabi SAW ya. Lalu kemudian mati terkena meninggalnya wanita saat melahirkan, pada saat dia nifas, bayinya selamat, ibunya meninggal, syahidah. Baik. Terus kemudian mati ketika di dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Mau taklim, wafat, ya kecelakaan di jalan. Sedang saum, wafat. Sedang sholat, meninggal. Saat baca Al-Quran, meninggal.
matinya dalam rangka melakukan amalan-amalan ketaatan, itu termasuk syahid. Orang yang meninggal dalam rangka mempertahankan hartanya, keluarganya dan dirinya dari gangguan oleh orang lain, itu syahid. Begal, ternyata dia meninggal, maka syahid. Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau orang yang dirampok tersebut, yang dicuri, dia bisa mempertahankan dirinya dan keluarganya serta hartanya? Dia bisa memukul orang tersebut dan ternyata si pencurinya mati. Sedangkan orang yang dizalimi tidak, karena dia punya pembelaan diri ya. Dia bisa membela dirinya. Kata Nabi, orang yang membunuhnya itu dapat pahala, yang dibunuh itu masuk neraka. Tapi kalau di negeri kita panjang urusannya. Iya, itu kalau di dalam Islam yang bunuh karena dia mempertahankan diri, itu dia dapat pahala. Sedangkan yang dibunuh itu masuk neraka. Jadi kalau dia terbunuh, syahid itu. Mempertahankan hartanya, sepedanya dipertahankan, ya, karena mau dibegal, lalu dia terbunuh misalnya, syahid itu. Bapak Ibu sekalian, dan masih banyak. Kalau nggak salah ada 14 macam orang itu mati kategori syahid selain yang perang, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan syarat yang nomor 3 tadi saya tuntaskan ya, saya tuntaskan. Syarat yang nomor 3 adalah mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Baik, sudah 3 syaratnya ya, sudah tuntas. 1, orang kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, dapat izin. Nomor 2, dapat ridha dari Allah. 1, dapat izin dari Allah. Yang kedua, dapat ridha dari Allah. Yang ketiga, orang tersebut adalah orang yang mentauhidkan Allah. Baik, sekarang kita dengarkan dalil dulu untuk mereka yang mati syahid. Bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Minta tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Jilid 3, cepat dikit, nomornya 1375 1375 dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Ayo. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an yang menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Silakan. Untuk orang syahid itu di sisi Allah ada 6 keutamaan. Nah, ini keutamaan. Apa saja itu? 1, diampuni dosa-dosanya pada awal tumpahan darahnya. diampuni semua dosanya pada saat pertama kali cucuran darahnya keluar. Nomor 2, ia melihat tempat duduknya dari surga. Masya Allah, dia sudah tahu Allah memberikan yaitu kepada dia tempat duduknya pasti di surga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur. dilindungi dari azab kubur. Yang nomor 4, dan diamankan dari al-faza al-akbar. baik, yaitu fitnah kubur, pertanyaan kubur diringankan. Terus lanjut. Di kepalanya dikenakan mahkota kewibawa. Terus Yang satu batu yakut. Yang satu batu yakutnya saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dia diberikan mahkota yang diletakkan di atas kepalanya, yang mahkota itu terbuat dari batu yakut. Satu batu yakutnya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lanjut, teruskan. Ia dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia dapat 72 bidadari surga. Makanya kalau ditanya siapa orang yang paling banyak dapat jatah bidadari, orang yang mati syahid. Dapat 1 saja, alhamdulillah. Ini dapat berapa? 72 bidadari surga. Terus terakhir poinnya, Dan diberi hak memberi syafaat kepada 70 orang dari kaum kerabatnya. nah itu berarti orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat. Terus siapa lagi pihak-pihak yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah? Selain Rasulullah, malaikat sudah, setiap orang beriman sudah. Barusan kita dengarkan orang yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Orang yang keempat adalah yang bisa memberikan syafaat adalah anak-anaknya kaum mukminin yang meninggal belum balik. Anak-anaknya orang yang beriman yang meninggal saat masih kecil.
itu nanti dia mencari orang tuanya dan dia meminta kepada Allah, masukkan orang tuaku ke dalam surga. Bahkan dia memegang tangan orang tuanya atau baju orang tuanya, sampai-sampai Nabi menjelaskan hadis ini, nanti kita dengarkan hadisnya. Itu Nabi memegang bajunya Abu Hurairah itu sambil ditarik-tarik. Seperti inilah anak-anak itu nanti menarik-narik tangan atau baju orang tuanya dengan mengatakan, ya Allah orang tuaku, ya Allah orang tuaku. Sehingga Allah berfirman kepada anak-anak tersebut mengatakan, masuklah kalian bersama orang tua kalian ke dalam surga. Nah ini ya, baik. Jadi anak-anaknya orang yang beriman, yang belum balik, meninggal belum balik, itu bisa nolong orang tuanya. Makanya bagi di antara kita yang kehilangan buah hati kita, orang yang kita cintai yaitu buah hati kita, maka tentunya kita berharap mudah-mudahan anak-anak tersebut bisa menolong orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga dengan syarat 3 tadi. Allah izinkan, Allah ridhoi, dan orang tuanya termasuk mentauhidkan Allah. Lah kok misalnya orang tuanya itu non muslim, bukan orang yang beriman, anaknya yang Islam, anaknya meninggal waktu kecil, nggak tahu apa-apa, apakah bisa? Nggak bisa menolong orang tuanya karena orang tuanya berlainan akidah, ya. Baik, kita lanjutkan. Maka syaratnya 3 tadi, tetap syaratnya izin dari Allah, ridho dari Allah, dan termasuk orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dalilnya di mana? Syafaat anak-anak kaum mukminin yang meninggal saat masih kecil. Silakan dibuka Sahih Muslim, ada Sahih Muslimnya. Nah silakan, ayo nomornya agak ke belakang, nomor 2263 2263 dari Abu Hasan radhiyallahu an. Aku bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo silakan. Dari Abu Hasan radhiyallahu an, katanya ia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Aku kematian 2 orang anak. 2 orang anakku meninggal dunia. Lanjut. Dapatkah Anda menceritakan kepadaku hadis Rasulullah SAW yang dapat mengobati hati kami atas kematian anak-anak kami? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Nabi SAW bersabda, Naam, sigharuhum da'a misul jannati. Silakan. Anak-anak mereka selamanya menjadi penghuni surga. Anak-anaknya orang yang beriman itu menjadi penghuni surga. Lanjut, yatalaqqa ahaduhum. Silakan. Salah seorang dari mereka menemui bapaknya atau kedua orang tuanya. Terus lalu dipegangnya baju atau tangan orang tuanya. Dipegang erat tangan atau baju orang tuanya. Lanjut. Seperti aku memegang ujung bajumu ini. Seperti aku memegang ujung bajumu ini, wahai Abu Hurairah. Terus lanjut. Maka tidak dilepaskannya atau dia tidak berhenti memegang sehingga Allah Ta'ala memasukkannya bersama bapaknya ke surga. Nah, sehingga Allah memasukkan, yaitu dia bersama orang tuanya ke dalam surga. Berarti anak-anaknya orang yang beriman bisa ngasih syafaat, menolong orang tuanya. Terus diantaranya lagi yang bisa memberikan syafaat selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang bisa kami sebutkan ini Bapak Ibu sekalian, membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Makanya Bapak Ibu rajin baca surat Al-Mulk, 30 ayat, awal juz 29, surat nomor 67. Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Mulk surat Tabarak, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya 30 ayat. Surat ini nanti bisa ngasih syafaat kepada si pembacanya, ya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1474, jilid 3 1474. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'ani salasuna ayatun tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya sesungguhnya ada satu di surat di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 30 ayat. 30 ayat terus yang memberikan
syafaat kepada seseorang ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihi mulk. Nah, ada satu surah dalam Al-Quran, jumlahnya 30 ayat. Terus kemudian Nabi melanjutkan, ayat itu atau surat itu dapat memberi syafaat bagi pembacanya, membela, sampai dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Masya Allah. Iya. Bahkan ada redaksi lain Bapak Ibu sekalian yang bikin kita merinding. Ada di antara para sahabat Nabi SAW mendirikan tenda atau kemah di atas kuburan. Dia tidak tahu kalau itu kuburan karena sudah rata jadi tanah. Tidak ada batu nisan, tidak ada gundukan tanah, rata. Ketika dia mendirikan kemah atau tenda tersebut, tiba-tiba dia mendengar di balik atau di bawah tanah tersebut ada jenazah yang membaca surat Al-Mulk. Lalu sampai tuntas. Lalu kemudian dia menuju Rasulullah SAW. Dia mengatakan apa yang menimpa pada dirinya. Dia ceritakan begini, dan aku tidak tahu kalau itu kuburan wahai Rasulullah, dan aku mendengar jenazah itu membaca surat Al-Mulk. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, hiyal mani'ah, ya, hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Surat itu adalah surat penyelamat, pelindung dari azab kubur. Jadi siapa yang rajin baca Al-Mulk, maka surat ini melindungi seseorang dari azab kubur. Sudah mendapatkan syafaat, artinya bisa ngasih nolong kita, ngasih syafaat, plus melindungi seseorang dari azab kubur. Lah itu dibaca kapan? Kalau mau tidur. Dan Bapak Ibu harus tahu, surat-surat yang dibaca Nabi kalau mau tidur itu ada 9 surat. Nabi itu kalau mau tidur baca 9 surat. Terus turunnya kapan Ustaz? Nah ini kan yang diributkan ini kan tidurnya. Ya. Nabi itu kalau mau tidur baca 9 surat. Surat apa saja yang dibaca? Yang pertama ayat kursi. Ayat kursi. Yang kedua surat Al-Isra, itu ada di hadis Tirmidzi. Nomornya 2920 kalau nggak salah. Tirmidzi itu ya, mohon maaf. Yang kedua surat Al-Isra, surat Bani Israel Al-Isra, 111 ayat. Ayat kursi 1. Lu diwoco kabeh? Iyalah dibaca semua. Bukan cuma depannya subhanalladzi asra bi'adhi dan seterusnya, itu bukan. Jadi 111 ayat. Yang ketiga surat yang Nabi baca adalah surat As-Sajdah. Berapa ayat? 30 ayat. As-Sajdah. Yang nomor 4 surat yang dibaca Nabi adalah surat Az-Zumar. Az-Zumar. Az-Zumar berapa ayat? Az-Zumar 75 ayat. Yang nomor 5 surat yang dibaca Nabi adalah surat Al-Mulk. Al-Mulk tadi itu kita dengarkan. Al-Mulk 30 ayat. Terus kemudian yang ke-6 yang dibaca Nabi adalah Al-Kafirun. Bahkan Nabi mengatakan, lah ini dalam hadis kalau nggak salah ini Abu Dawud. Nomornya saya masih ingat, nomornya jilid 3 Abu Dawud 5055. Kata Nabi, orang kalau mau tidur baca yang nomor 6 ini Al-Kafirun. Nomor 6 ini, orang kalau mau tidur baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, maka kalau dia meninggal saat tidur itu bablas meninggal, maka dia tercatat di sisi Allah bukan orang yang melakukan perbuatan syirik, bebas syirik. Al-Kafirun ini ya, nomor 6. Yang nomor 7, nomor 8, nomor 9. Lah ini favorit kita. Nomor 7 Al-Ikhlas 4 ayat. Yang nomor 8 Al-Falaq 5 ayat. Yang nomor 9 An-Nas 6 ayat. Jadi kalau mau ditotal ayat kursi 1, Al-Isra 111, tolong dihitung ya. Terus kemudian As-Sajdah 30 ayat, Az-Zumar 75 ayat. Lalu kemudian Al-Mulk 30 ayat. Lalu kemudian Al-Kafirun 6 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Kalau tidak salah totalnya 268 ayat. 200 total 268 ayat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Pasti Bapak Ibu bertanya, itu butuh waktu berapa lama Ustaz? Terus saya tidurnya mulainya jam berapa?
Saya tidak ada maksud apa-apa, saya cuma ingin berbagi tips saja, berbagi ilmu saja. Saya tulab, Bapak Ibu juga tulab. Saya murid, Bapak Ibu juga murid. Sama-sama belajar. Saya ingin cuma berbagi tips. Saya pernah coba ini. Ternyata kalau kita baca tartil pelan-pelan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kita baca pelan-pelan tartil pelan-pelan. Ya, itu ternyata butuh waktu maksimal 1 jam 20 menit. Katakan digenapkan sekali 1 jam setengah. Kalau Bapak Ibu biasa tidur jam 10, berarti start baca jam berapa? Setengah 9. Lah ini masalahnya gopo sinetronnya itu loh masalahnya. Ini masalahnya gopo televisinya ada. Setengah 9 start baca mulai ayat kursi dan seterusnya. Baru kemudian jam 10 persis tidur. Itu yang Nabi ajarkan. Khusus untuk yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ada tata caranya. Dibaca 3 kali itu. Jadi caranya Nabi menggabungkan kedua telapak tangannya. Lalu kemudian Nabi meniupkan dulu kedua telapak tangannya. Lalu baca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diusapkan di kepala. Terus digabungkan lagi kedua telapak tangannya, ditiupkan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusapkan ke badannya. Terus digabungkan lagi, yang terakhir, yang ketiga kalinya ini, ditiupkan dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu bagian tubuh yang lain. Oh berarti ditiupkan dulu Ustaz ya, bukan baca terus tiup. Bukan, kualik berarti selama ini ya. Jadi meniup dulu baru baca surat, bukan baca Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Salah. Yang benar itu adalah tiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya ya, lalu diusapkan. Itu yang benar. Ya, kenapa? Nah, kalau kebalikannya, itu dukun. Itu dukun, ya. Karena dukun itu biasanya dia habis baca itu dukun, ya. Maka cara bacanya meniup dulu, baru kemudian baca surat. Itu betul katanya Abu Hurairah tadi. Kalau dibalik maka itu dukun. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi masih banyak lagi, kembali ke materi kita. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dari dalil yang tadi yang keberapa? Dalil yang nomor 6 ya. Yang keberapa? 6 apa 7? Tentang pemimpin zalim tidak dapat syafaat. Yang ke-6 ya, yang ke-6. Yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2218 tadi, bahwasanya mereka yang berbuat zalim, pemimpin zalim bertindak sewenang-wenang, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada berapa tadi syaratnya? 3. Yang pertama mendapatkan izin, yang kedua mendapatkan ridho, yang ketiga dia termasuk kategori orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang berhak mendapatkan syafaat selain dari Rasulullah, ya, pihak-pihak yang bisa memberi syafaat maksud saya, maka diantaranya adalah siapa saja tadi selain Rasulullah yang bisa nolong kita tadi? Malaikat. Terus kemudian yang kedua, setiap orang mukmin. Yang ketiga orang yang mati syahid. Yang keempat anak-anaknya orang yang beriman yang meninggal saat masih kecil. Yang kelima adalah membaca atau surat Al-Mulk. Itu bisa menolong kita nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan dalilnya, kita tuntaskan. Sekarang dalil yang nomor 7. Dalil yang nomor 7. Saya tutup sampai 8 Bapak Ibu. Dalil yang nomor 7, hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 2242. 2242. Kita lihat 2242. Nah, tolong dibaca yang poin 3B. Poin 3B. Ya, silakan.
tetap dari Jabir bin Abdullah, seperti 3A dari Jabir bin Abdullah, tapi yang dibaca 3B. Ayo dibaca dulu, dari mana? Silakan. Dari Jabir. Silakan. Habis. Nah, silakan ayo. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah. Yang 3B yang dibaca. Iya, 3B langsung. Silakan. Akan ada. Silakan. Akan ada para umara yang siapa saja masuk kepada mereka, lalu membantu mereka atas kezaliman mereka. Duh, jelas sekali kan? Satakunu umara'u man dakhala alaihim fa'anahum ala zulmihim wa saddaqahum bikadzibihim falaysa minni walastu minhu. Akan ada para umara, pemimpin, siapa saja yang masuk kepada mereka lalu membantu mereka, entah jadi menterinya, entah berkoalisi, entah apapun, membantu atas kezaliman mereka, membenarkan kedustaan mereka. Sudah jelas pemimpinnya bojo, dusta, malah dibantu, malah dibela, maka dia bukan umatku dan aku bukan bagian dari dia. Dia bukan umatku, kata Nabi, ya, dan aku bukan bagian darinya. Nah ini terus kata Nabi berikutnya, kata Nabi, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inuhum ala zulmihim walam yusaddiquhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu. Ya, kata Nabi SAW, siapa saja yang tidak mendatangi mereka, para pemimpin itu, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia dariku dan aku darinya. Artinya dia adalah umatku, ya, dan aku bagian daripadanya, dan ia akan datang kepadaku di telaga. Kata Nabi, wasayaridu alal haudha al hadis alal haudha, maka dia akan mendatangiku nanti di telaga, yaitu telaga Al-Kautsar. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, kata Nabi SAW, dia bukan umatku. Ya, baik. Loh, berarti kalau bukan umatku keluar dari Islam? Enggak. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Orang tua memberikan warning kepada anaknya. Siapa yang tahun ini, Idul Fitri tahun ini, tidak jenguk mama, nggak pulang ke rumah mama, maka bukan anaknya mama. Duduk anakku. Diancam sama orang tuanya. Ternyata qadarullah, ada anaknya yang tidak datang ke rumah mamanya, nggak pulang, entah karena sakit atau karena pertimbangan lain dan macam-macam lah. Apakah anak ini putus dari hubungan nasab dengan orang tuanya, seakan-akan wis duduk anakku maka dia bukan? Tetap hubungan tidak akan putus. Maksudnya perkataan dia bukan anakku ini ancaman keras, sebagaimana Nabi tadi mengatakan dia bukan umatku. Lawang orangnya lo sholat dan orangnya baca syahadat, asyhadu alla, ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, baca sholawat juga. Maksudnya bukan umatku di sini, ancamannya keras, Bapak Ibu. Baik, terakhir penutup, pemimpin zalim yang bertindak sewenang-wenang, yang khianat terhadap rakyat, maka ancamannya kita dengarkan dalam riwayat Muslim dan An-Nasai, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2396. Ayo, 2396, agak jauh 2396. Nah ini kita dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. 4 vonis dari Rasulullah. Ayo silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Iya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya, ada 3 orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. 3 orang, 1 tidak diajak bicara oleh Allah nanti dari kiamat. 2 Tidak mensucikan mereka dosanya tidak diampuni oleh Allah. 3 dan tidak melihat mereka, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat. 4 serta bagi mereka azab yang pedih. bertubi-tubi sudah tidak diajak bicara, tidak diampuni dosa-dosanya, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, plus dapat azab yang pedih. Siapa 3 orang ini dapat 4 ancaman azab? Gak diajak ngomong sama Allah, terus tidak diampuni dosanya, tidak dilihat oleh Allah, gak direken sudah. Yang keempat mendapat azab yang pedih. Siapa 3 orang ini? 1, silakan. Orang tua renta berzina, Orang tua renta berbuat zina, umurnya tua berbuat zina, maka mendapatkan 4 ini. Tidak diajak bicara, tidak diampuni dosanya, tidak dilihat oleh Allah, azabnya pedih. Orang tua renta berbuat zina. Nomor 2, penguasa pendusta. nah ini poinnya di sini. Penguasa yang suka berjanji tapi tidak pernah ditepati, suka berdusta. Terus yang terakhir, Dan orang-orang fakir yang sombong. orang fakir yang sombong. Saya tanya, kalau orang kaya sombong pantas enggak? Hah? Si rotok pantas? Ya tetap nggak pantas ya. Bapak Ibu sekalian, orang kaya sombong katanya si rotok pantas karena ada yang mau disombongkan kan gitu. Ini sudah miskin sombong. Ya Bapak Ibu tahu pengertian sombong? Sombong ini kan kata Nabi, batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Ya, baik. Oleh karena itu, maka inilah orang-orang yang mendapatkan ancaman, 4 ancaman tersebut. Ustadz, ada nggak Ustadz orang yang selain ini Ustadz yang diancam 4 tadi itu? Diancam 4 tadi. Apa saja tadi? Tidak dilihat oleh Allah. Mohon maaf, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak diampuni dosanya, tidak dilihat oleh Allah, mendapatkan azab yang pedih. Selain 3 orang tadi ada ndak? Selain tua renta, orang tua berzina, penguasa pendusta, dan yang ketiga tadi apa tadi? Orang miskin yang sombong. Selain 3 ini ada nggak? Ada. Saya tunjukkan 1 aja. Saya tunjukkan 1. Mohon maaf, mumpung ketemu ini sama bapak-bapak, saya tunjukkan. Wah, ini sudah ketir-ketir ini ya. Apa ini ya? Baik, silakan minta tolong dibuka sohe targhib buat tarhibnya. Nomornya 2034. Jilid 4 tetap. Jilid 4 2034 awal-awal. 2034. Ayo, 2034. Ayo dibaca. Silakan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Silakan. Ada 3 manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan mengajak bicara, melihat dan mensucikan mereka. Terus. Serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Loh, bertubi-tubi kan? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, tidak diampuni dosanya oleh Allah, tidak disucikan dosanya. Walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Intinya tetap dapat 4 ini. 3 orang tapi ya. Lanjut, kata Abu Dzar, silakan. Abu Dzar menuturkan bahwa Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Teruskan. Abu Dzar berkata, Iya. mereka sia-sia dan merugi. Mereka sia-sia rugi. Ya, terus. Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Yang tidak dilihat Allah, tidak diampuni dosa-dosanya, tidak diajak bicara, mendapatkan azab yang pedih. 1. Al-musbil. Silakan. orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Orang yang memanjangkan sarungnya, celananya, gamisnya, nutupi mata kaki. Itu dapat 4 ancaman ini. Tidak diajak bicara, tidak diampuni dosanya, nggak dibersihkan dosanya, tidak tidak dilihat oleh Allah, nggak direken,
Yang keempat, azabnya pedih. Satu, al-musbil, orang yang memanjangkan kainnya, sarung, celana, gamisnya, nutupi mata kaki. Itu nomor satu. Nomor dua, silakan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Suka undat-undat, ungkit-ungkit pemberian. Kamu kalau tidak karena saya, nggak mungkin kamu bisa seperti ini. Masjid ini Ustaz, kalau tidak saya yang ngurus Ustaz, nggak mungkin makmur kayak gini. Kabeh aku Ustaz. Iya. Seorang suami, kamu kalau tidak tak nikahi, kamu nggak mungkin seperti siapa sih bantu bapakmu nikah aku. Ya, undat-undat. Ada nggak Ustadz orang tua undat-undat ke anaknya? Ada. Orang tua berkata, mama kurang apa nak sama kamu? Ya. Kau minta PS, tak belikan. Minta sepeda, sama papamu dibelikan. Terus apa buktinya? Apa kurangnya mama? Undat-undat. Ini, orang ini, undat-undat ini, amalnya habis. Selain itu ancamannya, tidak dilihat Allah, tidak diajak bicara, ya, dosanya tidak disucikan. Terakhir azabnya pedih. Coba. Orang ketiga, silakan. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini kualitas nomor satu Pak. Ini limited edition. Gak ada lagi. Sampai punya barang ini Pak, tak jamin. Ya, demi Allah. Padahal itu KW 2. Ya, maka yang seperti ini nggak dapat. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada orang di luar sana yang mengatakan, Ustadz, kalau celana di bawah mata kaki, sarung, gamis di bawah mata kaki, itu kalau orangnya itu ndak sombong, kan ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu kalau disertai dengan rasa sombong. Tapi kalau orangnya itu tawadhu, ya, rendah hati, sekalipun celananya itu menjuntai ke bawah, menutupi mata, kan ndak apa-apa. Kan dalilnya itu kecuali jika kamu sombong. Kalau tidak sombong kan tidak apa-apa. Ingin tahu buktinya? Saya tunjukkan. Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Kalau masih ada suara seperti ini, kita tunjukkan. Nomornya 2039. 2039. Ayo, Sahih Targhib wa Tarhib 2039. Ayo baca, cepat dikit. Dari Al-Mughirah bin Subah yang radhiyallahu anhu yang betul. Iya. Saya telah melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Zal. Baik, sebentar. Saya melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Ada ndak orang itu ketika sholat celananya dilipat? Ada. Di apa itu istilahnya itu? Wingkis. Diwingkis, ya, baik. Itu sama Nabi waktu itu dipegang ujung kain itu, yang lipatan itu dipegang. Terus lanjut. Nah ini poinnya, Apa itu? Wahai Sufyan. Iya. Janganlah kamu mengisbalkan, memanjangkan hingga di bawah mata kaki kain. Terus. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Allah itu tidak suka orang-orang yang berbuat isbal. Lanjutkan sampingnya, yaitu keterangan berikutnya. Janganlah kamu mengisbalkan kainmu. Loh, nggak boleh mengisbalkan kainmu. Kenapa? Sebab itu termasuk bagian dari kesombongan dan dia tidak disukai Allah. Jadi dia meskipun tawadhu, rendah hati, tapi kalau kainnya di bawah mata kaki itu bagian dari sombong. Meskipun wongi gak begedut. Apa begedut ini? Begedut saudaranya Mekiti. Mekiti begedut. Hah? Bahasa keledai ini Bapak Ibu sekalian. Meskipun orangnya pakai prinsip ilmu padi, semakin berisi semakin, ya, orangnya suka nyapa, ya, istilahnya atine Mas Fatlikur, ya, tapi kainnya sarungnya nyeret, nutupi mata kaki, itu wong sombong. Orang sombong. Karena itu ciri orang sombong, Bapak Ibu sekalian. Dan ini termasuk ciri yang dilakukan oleh Korun. Korun itu kalau pakai
pakaian, gamis, celana atau sarung, nutupi mata kaki. Lah kalau saya bekerja Ustadz, saya ini kerja terkait aturan perusahaan, cingkrang itu ndak boleh di perusahaan. Tak kasih tips, silakan Bapak Ibu nanti bisa dilihat di kajian Ustadz kita di YouTube ya, Ustadz Dr. Firanda hafizallahu taala, masalah isbal. Bagaimana orang kalau bekerja aturan perusahaan ndak boleh cingkrang. Itu beliau sebutkan, ternyata ada dalilnya. Kata beliau mengatakan bahwasanya minimal press, jadi tidak di bawah mata kaki, press dengan mata kaki sehingga tidak terkesan cingkrang. Press, jadi ini mata kaki press, jadi nggak di bawahnya, press begini. Jadi nggak di atasnya, kalau di atasnya terkesan cingkrang. Ini nggak press begini. Nggak apa-apa. Lu ada dalilnya itu, ada. Saya sebutkan dalilnya. Coba dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib, mundur nomornya. 2032. Ayo dibaca. 2032 dari Anas. Sepertinya yang dia maksud adalah Nabi SAW, beliau bersabda. Silakan. Kain sarung itu hingga setengah betis. Yang afdol itu setengah betis, Bapak Ibu sekalian. Yang afdol itu ya. Terus lanjut. Lalu hal ini terasa sulit bagi mereka. Sahabat ini, mereka terasa sulit kalau setengah betis, padahal itu afdol. Lanjut, maka beliau bersabda, atau sampai kedua mata kaki. Itu poinnya, sampai mata kaki pas, jangan di bawahnya, pas. Ya ini dalilnya. Terus lanjut. Dan tidak ada kebaikan pada kain yang melebihinya. Itu tidak ada kebaikan yang melewati mata kaki. Gak ada kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tolong bagi mereka yang masih mengatakan, ya masa sih sayang, ya kain di bawah mata kaki itu neraka, ya masa sih, masuk akal nggak sih? Suruh baca hadis ini. Terakhir saya tutup 2029. 2029 ya, hadis ini yang diperkarakan, ya, yang dia sampaikan. Riwayatnya Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, apa yang melebihi bawah kedua mata kaki dari kain, maka tempatnya di dalam neraka. Duh, apa yang melebihi mata kaki dari kain, celana, sarung, gamis, maka tempatnya di neraka. Maka kita wajib sami'na wa ata'na, apa yang Nabi sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan sampai di sini. Berarti insya Allah untuk berikutnya, jika memang kita ditakdirkan kembali, kita akan lanjutkan materi ini. Atau kalau memang materi ini dirasa, karena yang nomor 2 ini agak horor. Tips memilih pemimpin yang ideal, horor ini, ya. Ini tahunnya tahun horor juga, ya. Maka ya kita alihkan pada tema yang lain boleh, ya. Seperti itu. Loh Ustadz, nggak apa-apa itu Ustadz, misalnya. Ya nanti saya akan bagikan PDF-nya saja, nanti dibaca saja PDF-nya, ya. Horor soalnya, ya. Dibaca saja PDF-nya. Ya. Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pada materi tanda-tanda kecil kiamat yang lain yang masih belum kita sentuh, insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang bertanya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.